Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan dan kenikmatan, sehingga kita bisa hadir dalam pembelajaran materi Al-Islam pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Freddy dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini Al-Islam akan Ustadz ajarkan ya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 7, yakni sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang akan kita bahas yang pertama yakni adalah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian proses bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Kemudian perkembangan Islam selanjutnya yang ada di Nusantara, dan kita akan membahas juga peran ulama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Muslim agar dapat diambil pelajaran. Dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kaum Muslim bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan mereka guna meraih kejayaan dan kemuliaan Islam. Nah, Ustadz sajikan sebuah video yang mana tolong diamati. Nanti ketika sudah, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Sudah dilihat video, sudah diperhatikan ya videonya tadi. Bagaimana tadi disajikan peradaban Islam atau kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, terutama kerajaan yang tertua, yakni adalah Samudra Pasai. Namun di situ ada pendapat sebagian orang yang tertua adalah Kerajaan Perlah. Nah, ini bagaimana? Nah, apa yang bisa diambil? Pelajaran apa yang bisa dapat diambil? Nah, pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut yakni Islam di Nusantara ada sebelum kemerdekaan dan banyak peninggalan-peninggalan dan sejarah peradabannya. Tadi contohnya masjid, kemudian tempat-tempat bersejarah, makam para sultan dan sebagainya. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Nah, selanjutnya yakni bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ada beberapa pendapat dan teori tentang masuknya Islam. Nah, kali ini bagaimana kita akan mempelajari Islam di Indonesia, disebarkannya bagaimana. Ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama yakni teori Mekah. Teori Mekah ini menjelaskan bahwa Islam Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Pasti sudah ada yang pernah ke sana kan? Oh, belum ada. Ya, kita doakan semoga bisa menuju Sumatera Utara di kota Barus, yang sekarang dikenal dengan Bandar Khalifah. Nah, selain itu di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal yakni mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga dikenal di Arab dan di Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah
yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik untuk raja-raja Samudra Pasai. Seperti budaya Islam di Mesir, teori ini yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leer, Anthony Jones, G. Arnold, dan Buya Hamka tentunya. Kemudian teori selanjutnya yakni teori Gujarat. Masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Gujarat ini berasal dari India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Gujarat adalah terletak di bagian India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menemukan teori ini kebanyakan dari sarjana-sarjana Belanda. Lebih lanjut, teori ini mengemukakan bahwa datangnya Islam bukan langsung dari Arab, tetapi dibawa oleh pedagang dari Gujarat yang telah memeluk Islam pada saat itu. Nah, teori ini banyak dikemukakan oleh S. Horgogne dan G. Pineapple. Selanjutnya yakni teori Persia. Teori ini tercetus karena ada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguatnya. Teori ini dimotori oleh Husein Jayaningrat, sejarawan dari Banten. Menurut beliau, Islam datang di Indonesia berasal dari Persia dengan alasan adanya kesamaan dan tradisi yang berkembang antara Persia dan Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina ke negara kita, Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Menurut teori Cina ini, mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa dan Sumatera oleh pedagang dan angkatan laut Cina, misal Mahuan, Laksamana Cheng Ho. Buktinya apa? Buktinya ada gedung batu di Semarang yang sekarang bernama Masjid Gaya Cina, dan ada juga makam-makam Cina Muslim. Nah, kalau kita di Surabaya, banyak sekali masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Islam. Nah, ikonnya di Surabaya yang terkenal yakni adalah Masjid Cheng Ho yang berada di Kusuma Bangsa. Nah, selanjutnya yakni kita akan berpindah ke strategi masuknya Islam yang ada di Nusantara. Bagaimana sih strategi masuknya Islam di Nusantara? Islam dapat tersebar di Nusantara karena ada beberapa strategi yang digunakan oleh para penyebar Islam tersebut. Nah, yang pertama yakni melalui perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Nusantara atau di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sekitarnya, dan sebagainya juga. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia ini. Selain itu, perdagangan ini juga
memiliki sasaran utama, yakni sasaran utamanya adalah tempat-tempat yang mereka tuju adalah Sumatera Utara. Tempat ini selain merupakan pusat perdagangan rempah di abad ke-7 Masehi, juga merupakan tempat yang sangat sesuai untuk menanti musim angin timur laut yang membawa kapal-kapal mereka ke tanah Arab. Maka dengan ini Sumatera Utara mempunyai sifat-sifat yang istimewa bagi perkembangan dakwah Islamiyah dan masyarakat Islam. Selanjutnya, yakni melalui pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik dari kebanyakan penduduk Indonesia atau penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus masuk Islam atau diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dari keluarga yang non-muslim maka harus diislamkan terlebih dahulu. Untuk para wanita yang keberatan maka tidak akan menjadi istri dari saudagar muslim, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual yang rumit lainnya. Selanjutnya, yakni melalui pendidikan. Nah, proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren yang ada di Indonesia pada sebelum kemerdekaan. Pada lembaga ini, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi jumlah maupun jumlah mutunya. Tidak dipungkiri, Muhammadiyah adalah salah satu contoh penyebaran Islam di Indonesia melalui bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan sekolah pada saat sebelum kemerdekaan. Muhammadiyah melalui Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan sekolah pada saat penjajahan Belanda. Maka dari itu Muhammadiyah sampai sekarang tidak henti-hentinya menyebarkan Islam melalui bidang pendidikan. Namun tidak hanya melalui pendidikan saja, Muhammadiyah menyebarkan Islam dari segi aspek yang lain yang nanti akan dibahas di pembelajaran kemuhammadiyahan. Selanjutnya, yakni melalui politik. Nah, politik yang saat ini lebih gencar-gencarnya di negara kita Indonesia ini ternyata mempunyai sejarah. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan masyarakat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menakutkan kerajaan non-Islam, bagi di Sumatera, Jawa maupun di Indonesia bagian timur. Jadi ini bisa disimpulkan bahwasanya ketika pemimpinnya sudah masuk Islam, maka rakyat seluruhnya harus patuh dan tunduk kepada syariat Islam. Di sini orang-orang Islam dan orang-orang non-Muslim akan dijamin oleh para pemimpin Indonesia. Maka dari itu, di sini pentingnya orang-orang Islam menguasai pemerintahan, karena apabila tidak dikuasai oleh orang-orang Islam, maka jaminan keamanan, jaminan keselamatan itu akan menjadi mustahil bagi diri kita. Selanjutnya, yang terakhir, yakni adalah penyebaran Islam melalui seni dan budaya. Jalur islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir mementaskan wayang.
Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukan. Dengan Kalijaga juga hanya meminta kepada para penontonnya untuk mengikuti ucapan 2 kalimat syahadat sebagai bayarannya. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berdasarkan isi ajaran-ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Nah, itulah tadi materi singkat dari Ustadz. Akan kita lanjutkan pertemuan di kesempatan lainnya. Jazakumullah khairan. Jangan lupa perhatikan materinya, tanyakan jika ada yang kurang jelas, catat materi yang ada, dan kerjakan tugas. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.